Selamat pagi pemirsa, hari ini saya Nicholas Daryl akan melaporkan hasil observasi mengenai urbanisasi penduduk di kota Tangerang Selatan. Kita tinggal di tengah kota Tangerang Selatan yang merasakan dampak langsung urbanisasi ini. Dari sini kita akan belajar mengetahui dampak-dampak urbanisasi, baik positif maupun negatif, sehingga kita bisa lebih peka untuk menghadapinya. Hari ini saya akan bergabung dengan narasumber kita yang merupakan warga kota Tangerang Selatan. Beliau tinggal di Komplek Nusaloka BSD. Sebelum kita memulai, kita perlu memahami dahulu topik kita. Urbanisasi secara sederhana adalah perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan. Fenomena ini umumnya terjadi karena adanya peluang kerja yang lebih baik, fasilitas yang lebih lengkap, dan gaya hidup yang dianggap lebih modern di perkotaan. Urbanisasi di Tangerang Selatan merupakan bagian dari fenomena urbanisasi yang lebih luas di wilayah Jabodetabek. Kota Tangerang Selatan yang awalnya merupakan daerah pedesaan dan perkebunan mengalami pertumbuhan penduduk yang sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir. Ada beberapa penyebab tingginya tingkat urbanisasi di kota Tangerang Selatan, yaitu pertumbuhan ekonomi, pembangunan kawasan industri, perkantoran, dan perumahan di Tangerang Selatan menarik banyak peluang untuk mencari pekerjaan. Peningkatan kualitas hidup, adanya fasilitas umum yang lebih lengkap seperti sekolah, rumah sakit, pusat perbelanjaan, dan transportasi yang memadai membuat Tangerang Selatan menjadi pilihan yang menarik untuk ditinggali. Dekat dengan pusat kota Jakarta, Tangerang Selatan terletak berdekatan dengan Jakarta, sehingga banyak penduduk yang memilih tinggal di Tangerang Selatan dan bekerja di Jakarta untuk menghindari kemacetan dan harga properti yang tinggi. Urbanisasi di kota Tangerang Selatan memiliki ciri-ciri sebagai berikut: pertumbuhan penduduk yang cepat, perubahan penggunaan lahan, dan munculnya pemukiman baru. Urbanisasi juga di Tangerang Selatan memiliki dampak positif dan negatif. Di antaranya adalah dampak positif, pertumbuhan ekonomi yang pesat, tersedianya berbagai macam fasilitas dan layanan publik, terbukanya peluang kerja, terjadinya pertukaran budaya. Dan dampak negatifnya adalah kemacetan lalu lintas, polusi udara dan air, kekurangan pasokan air bersih, banjir, kemiskinan. Macam-macam upaya mengatasi dampak negatif urbanisasi. Untuk mengatasi dampak negatif urbanisasi, diperlukan berbagai upaya, antara lain perencanaan tata ruang yang baik, peningkatan kualitas transportasi umum, pengelolaan sampah yang baik, penyediaan fasilitas umum yang memadai, dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Maka pemirsa, pada hari ini kita akan menyimak sebuah wawancara mengenai dinamika penduduk di kota Tangerang Selatan. Lebih lengkap ya, kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan urbanisasi ini. Tentunya akan berkaitan tentang pengaruh urbanisasi terhadap perubahan jumlah penduduk di kota Tangerang Selatan. Mari kita simak wawancara dengan Bapak Tekhok selaku warga kota Tangerang Selatan. Halo. Selamat pagi Pak. Sebelum saya mulai wawancara, saya izin memperkenalkan diri saya Pak. Nama saya adalah Sandi. Saya dari SMP Santa Ursula BSD. Apakah Bapak boleh izin memperkenalkan diri Bapak? Tentu saja, nama saya Tekhok. Saya sebagai warga kota Tangerang Selatan, bekerja sebagai karyawan swasta di sini. Baik Pak. Dalam kesempatan hari ini, saya ingin bertanya kepada Bapak. Ini akan saya rekam dalam bentuk video singkat sebagai tugas kolaborasi beberapa mata pelajaran di SMP Santa Ursula BSD. Saya ingin menjawab beberapa persoalan yang sekiranya Bapak mengetahui informasinya, dan juga saya akan menjadikan hasil ini sebagai sumber informasi dalam penelitian saya. Saya minta izin untuk mulai wawancara ini ya Bapak Tekhok. Menurut Bapak, apa yang Bapak ketahui tentang urbanisasi? Menurut saya secara singkat, urbanisasi adalah proses perpindahan penduduk dari pedesaan ke perkotaan untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Baik Pak. Menurut Bapak, apakah terjadi proses urbanisasi yang pesat di kota Tangerang Selatan ini? Ya, tentu saja. Menurut pengalaman saya yang sudah tinggal di kota Tangerang Selatan selama beberapa puluh tahun,
terjadi urbanisasi penduduk yang besar di sini, ditandai dengan lebih ramainya kota ini. Atau kalau dari data statistik pada tahun 2010 penduduk kota Tangerang Selatan hanya sebesar 1 juta jiwa, sedangkan sekarang sudah meningkat pesat dengan lebih dari 1,7 juta jiwa. Oke, baik Pak. Menurut Bapak, apakah urbanisasi yang terjadi di Kota Tangerang Selatan ini memiliki dampak yang positif bagi masyarakat? Nah, tentu saja urbanisasi mendatangkan hal-hal yang positif. Hal positifnya antara lain meningkatnya kualitas hidup bagi masyarakat, kemudian adanya infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih baik, dan yang terutama yang mendorong urbanisasi adalah peluang ekonomi dan adanya peluang untuk lapangan kerja yang lebih baik di sini. Oke, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, apakah urbanisasi yang terjadi di Kota Tangerang Selatan ini memiliki dampak yang negatif bagi warganya? Ya, tentu saja kalau tidak siap, warga yang datang ke Kota Tangerang Selatan kalau tidak bersaing maka akan menimbulkan masalah sosial, misalnya kurangnya jumlah lapangan pekerjaan atau tidak adanya skill maupun pendidikan yang dimiliki oleh pendatang, sehingga menimbulkan kriminalitas yang tinggi karena tidak adanya pekerjaan. Di samping itu, dengan pertumbuhan penduduk yang pesat, diperlukan juga penyediaan tempat tinggal bagi semua warganya. Baik Pak. Menurut Bapak, apakah peranan pemerintah dalam menghadapi pesatnya pertumbuhan penduduk akibat urbanisasi di Kota Tangerang Selatan? Ya, tentunya pemerintah sangat berperan dalam menangani urbanisasi ini karena akan menentukan kemajuan Kota Tangerang Selatan ini akan dapat berkelanjutan. Pemerintah dapat berperan dalam pembuatan peraturan-peraturan yang adil bagi semua warganya, kemudian menyediakan fasilitas publik maupun infrastruktur yang dibutuhkan bagi masyarakat, menyediakan pendidikan maupun kesehatan yang baik bagi warganya. Oke, baik Pak. Apakah urbanisasi yang tinggi di Kota Tangerang Selatan berpengaruh kepada kualitas hidup warganya? Ya, tentu saja sangat berpengaruh. Nah, kalau kita bisa bersaing, bisa menghadapi urbanisasi ini, kualitas hidup yang ditawarkan di Kota Tangerang Selatan sangat baik. Banyak tersedia perumahan-perumahan yang nyaman dan memadai di sini, tersedia fasilitas publik yang bagus, tersedia fasilitas pendidikan maupun kesehatan yang bisa menjangkau semua warganya. Oke, baik Pak. Menurut Bapak, apa saja faktor yang mendorong pesatnya urbanisasi di Kota Tangerang Selatan sampai saat ini? Yang menurut pengetahuan saya, yang paling utama faktor pendorongnya adalah faktor ekonomi. Karena di Kota Tangerang Selatan di sini adalah kota yang sedang berkembang di daerah Jabodetabek, di mana di sini banyak memberikan peluang ekonomi atau membuka lapangan pekerjaan bagi warga pendatang, karena banyak pabrik-pabrik, banyak usaha perdagangan yang sangat maju di Kota Tangerang Selatan. Di samping itu, faktor menarik lainnya adalah infrastruktur maupun fasilitas publik yang sangat baik di Kota Tangerang Selatan ini. Banyak sekolah-sekolah berkualitas maupun rumah sakit di bidang kesehatan yang berkualitas yang sangat diperlukan oleh warganya. Oke, baik Pak. Bagaimana fenomena ini memberikan dampak signifikan terhadap perubahan jumlah penduduk dan struktur demografi di Tangerang Selatan ini? Ya, perubahan penduduk atau dinamika penduduk yang mempengaruhi demografinya disebabkan oleh para pendatang yang datang tidak hanya berasal dari satu daerah saja, tapi dari seluruh daerah di Indonesia, sehingga yang datang di sini adalah bermacam-macam suku, etnis dengan bermacam-macam latar belakang agama maupun usia. Jadi tentu saja akan mempengaruhi susunan demografi di Kota Tangerang Selatan ini dengan budaya yang beraneka ragam. Oke, baik Pak. Pertanyaan terakhir dari saya,
Apakah urbanisasi di Kota Tangerang Selatan ini menyebabkan terjadinya perubahan demografi? Ya, tentu saja seperti yang tadi saya katakan, perubahan demografinya disebabkan karena adanya pendatang baru yang terus-menerus datang, sehingga susunan penduduk berdasarkan umur ataupun berdasarkan suku dan agama serta pendidikan menjadi bermacam-macam. Jadi akan menimbulkan struktur demografi yang baru di Kota Tangerang Selatan ini dengan budaya yang bermacam-macam, sehingga untuk menjaga kerukunan kita harus bisa bekerja sama dan saling toleransi antar warga. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih atas ketersediaan waktunya. Terima kasih Pak. Terima kasih, sampai jumpa. Oke. Demikian wawancara saya dengan Bapak Teko. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah selama wawancara Bapak Teko, urbanisasi di Tangerang Selatan adalah fenomena yang kompleks dengan berbagai dampak. Pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta perlu bekerja sama untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul akibat urbanisasi dan mewujudkan Kota Tangerang Selatan yang lebih baik di masa depan. Saya pamit undur diri. Terima kasih.